Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis, 1 Mei 2025, Pekan kedua Paskah. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 5, ayat 27 sampai dengan 33. Pagi itu, kepala pengawal bait Allah serta orang-orangnya menangkap para rasul yang sedang mengajar orang banyak dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama Yahudi. Imam besar lalu mulai menegur mereka. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segalanya itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka berusaha membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Yohanes, bab 3, ayat 31 sampai dengan 36. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, iman para rasul sungguh mengagumkan. Mereka tidak takut mengajar keselamatan dalam Yesus Kristus yang sengsara, wafat, dimakamkan, dan bangkit dengan mulia. Mereka memilih taat pada Allah daripada taat pada mahkamah agama. Dalam bacaan Injil, Yohanes mewartakan pribadi Yesus. Allah menjadi manusia. Ia mengajarkan kerajaan surga. Bagi yang menerima dan percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi sebaliknya, bagi yang tidak percaya akan melihat murka Allah. Allah mengundang kita untuk bersekutu dengannya. Sakramen yang diterima menjadi peristiwa penting untuk bertumbuh dalam Dia. Persekutuan ini menjadi dasar untuk memberi kesaksian iman. Kesaksian tidak cukup dengan pengakuan verbal, tetapi juga transformasi hidup. Beranikah kita memperdalam hidup persekutuan kita dengan Allah? Apakah kita masih sering mengabaikan identitas iman karena takut dicemooh orang lain? Doa. Ada banyak alasan dan cara untuk berdoa. Tetapi akar dari doa adalah keinginan untuk terbuka terhadap kehadiran Tuhan dan tawaran kasih-Nya. Roh Putralah yang memanggil komunitas Kristen untuk berdoa.
Yesuslah yang mempercayakan doa Bapa Kami kepada para murid-Nya, yang dikomentari oleh Katekismus Gereja Katolik. Lihat KGK 2759 sampai 2865. Tradisi Kristen juga menawarkan teks-teks lain, seperti Salam Maria, yang dapat membantu menemukan kata-kata untuk menyapa Tuhan. Melalui suatu transmisi yang hidup, tradisi Roh Kudus di dalam gereja mengajar anak-anak Allah untuk berdoa, dari KGK 2661. Banyaknya kesempatan berdoa selama perjalanan menunjukkan bahwa peziarah memegang jalan menuju Tuhan di dalam hatinya, dari Mazmur bab 83 ayat 6. Memang, jalan menuju Roma sering dilalui oleh banyak orang suci. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan misteri Paskah, Engkau telah menyelamatkan dunia. Semoga dengan dibebaskan dari dosa, kami mengalami pendamaian denganmu, karena Kristus, Sang Imam Agung, menjadi sama seperti kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.